Jadi saya review lagi sedikit saja. Yang pertama yang sudah kita bahas secara umum adalah fungsi, ya. Fungsi itu adalah kalau ada kurva gitu, nah, X-nya misalkan 5 gitu, Y-nya berapa, Y-nya misalkan 10, kita nulisnya Y sama dengan Fx, ya. X-nya sama dengan 5, Y-nya sama dengan 10, ya. Kita nulisnya Y sama dengan Fx, atau 10 sama dengan F5, atau F5 sama dengan 10, gitu ya. Nah, gitu. Jadi dari sini kita bisa membedakan mana nilai X dan mana nilai Y. Ini nilai X dan ini nilai Y-nya, ya. Nah, itu yang dikatakan fungsi itu adalah nilai Y-nya ini. Nilai Y-nya yang dikatakan fungsi, nilai fungsi. Kemudian yang kedua adalah limit, ya, limit fungsi. Limit fungsi dia tidak peduli apakah di sini bulatan penuh atau bulatan kosong. Dia melihat limit X-nya mendekati berapa. Kalau sini misalkan mendekati 5, maka dari kiri dan dari kanannya mendekati 5. Kemudian kita lihat dari kurvanya. Dari kirinya mendekati berapa, dari kirinya mendekati berapa nilai Y-nya. Gitu. Nilai Y-nya mendekati 10, maka limit fungsi nilainya juga sama dengan 10. Gitu ya. Yang ketiga adalah kontinu. Kontinu yaitu yang minggu kemarin kita bahas, yaitu limitnya dan fungsinya nilainya ada dan sama, maka dia kontinu. Pada pada kurva dia adalah grafik yang tidak terputus atau grafik lurus terus. Betul, grafik yang tidak terputus. Nah, ini adalah kontinu, ya. Oke, itu dulu untuk review yang sudah, materi yang sudah bisa dipahami, ya. Ya. Ini materi yang sebelumnya, fungsi, limit, kontinu. Nah, kita akan membahas satu lagi, yang keempat, yaitu turunan fungsi. Turunan fungsi. Gitu ya. Nah, materi sekarang yaitu terkait dengan turunan fungsi. Nah, gambaran daripada turunan fungsi, sorry. Nah, gambaran daripada turunan fungsi yaitu yang pertama dia kontinu, turunan fungsi, ya. Turunan fungsi dia pasti kontinu, harus kontinu. Yang kedua, dia eh, kurvanya kurva kurvanya mulus atau smooth, ya, bahasanya smooth, gitu. Ya. Jadi kalau dilihat daripada gambar di sini, nah di titik X sama dengan A dia diskontinu nih. Ya, berarti diskontinu dia tidak memiliki turunan, tidak memiliki turunan fungsi, begitu. Maka F kontinu, F tidak kontinu, dipastikan dia tidak memiliki turunan, begitu ya. Kemudian yang di sini yang B-nya titiknya tidak smooth atau patah, ya. Maka dia kontinu di sini garisnya kontinu, tapi dia tidak memiliki turunan atau not differentiable, tidak memiliki turunan, ya. Yang ketiga di titik C, yaitu dia eh, apa istilahnya ini, eh, ver- vertikal tangan, kemiringan vertikal, ya. Jadi garis singgungnya terhadap kurva dia adalah garis tegak, atau kita sebutnya F-aksen tidak terdefinisi, begitu ya, turunannya tidak terdefinisi. Nah, di situ kemudian yang terakhir, oh ya sudah, yang terakhir adalah kontinu dan diferensiabel, yaitu nih dari titik selain titik C, selain titik D dan selain titik A, selain titik B dan selain titik C, semua titiknya adalah kontinu dan diferensiabel. Ini lihat kurvanya,
kurvanya dia apa namanya mulus dan kontinu ya. Ini juga mulus dan kontinu. Ya, ini juga mulus dan kontinu, kecuali di titik A, sisanya juga mulus dan kontinu. Nah, jadi di lain titik, ya titik A dan titik B dan titik C dia tidak memiliki turunan. Di titik lainnya dia memiliki turunan termasuk titik D. Bisa dipahami dari gambar? Dari gambar dulu, apa yang dimaksud dengan turunan? Turunan itu nanti definisinya adalah eh, garis singgung kurva, kemilian garis singgung kurva dan kecepatan sesaat. Tapi di sini secara gambar, yaitu dia pertama kontinu, yang kedua kurvanya mulus ya. Itu yang disebut dengan eh, turunan daripada fungsi. Nah, dari titik tersebut ada pertanyaan nggak dari gambar ini? Ini saya Pak, hapus lagi. Ya, Bapak, yang ya, kurvanya mulus tuh maksudnya gimana? Yang beda yang C sama D itu kan mulusnya gimana sih, Pak? ya. Yang C ini, Apa ih? iya betul. Nggak apa-apa, siapa yang kayak Adeline? Atau Aisyah? Aisyah? Siapa? Aisyah, Pak. Aisyah, ya. Nanti kita lihat, jadi di titik B ini Aisyah. Nah, dia tuh di sini disebut, ini corner ya, bahasa itu corner itu adalah pojok atau patah begitu. Jadi kalau kurva tidak mulus itu maksudnya begini ya. Nah, ini patah namanya. Kalau kurva mulus kan dia pelan-pelan itu. Nah, gitu. Kita secara gambar di sini apa tidak kontras, maksudnya tidak kelihatan banget begitu. Tapi kalau secara angka nanti akan kelihatan apa yang dimaksud dengan corner atau di titik di sini patahnya begitu ya. Jadi kalau secara visual tadi kalau di sini dia tidak memiliki turunan dikarenakan di sini fungsinya tidak ada. Jadi kalau kita bicara tadi fungsi, nah fungsi di atasnya tadi ada limit, limit fungsi, kemudian di atasnya lagi ada kontinu, di atasnya lagi ada turunan. Nah, ini dia hierarki gitu ya, atas bawah gitu ya. Jadi kalau dia turunan pasti pasti harus kontinu, pasti memiliki limit, pasti memiliki fungsi. Kontinu juga pasti memiliki limit, pasti memiliki fungsi. Baru dia disebut kontinu. Limit itu dia kalau fungsinya tidak ada, limit pun masih bisa ada gitu. Kalau fungsinya ada, pasti dia limitnya ada gitu. Nah, kira-kira begitu hierarkinya. Nah, jadi yang di titik A sendiri, dia tadi diskontinu. Jadi di bawahnya udah nggak memenuhi syarat tuh. Yang bawah ini dia nggak memenuhi syarat, otomatis ke atasnya juga, ini ke atasnya juga udah pasti tidak memiliki turunan begitu. Seperti halnya tidak memiliki limit, udah pasti juga dia tidak memiliki tidak kontinu gitu. Atau dia tidak memiliki fungsi, udah pasti juga dia tidak kontinu begitu. Jadi kalau nggak memiliki fungsi, ini contohnya nggak, ini memiliki fungsi tapi fungsi dan limitnya berbeda atau diskontinu, maka udah pasti dia tidak memiliki turunan. Jadi nggak memiliki fungsi, udah pasti dia tidak memiliki turunan. Tidak memiliki limit, udah pasti dia juga nggak memiliki turunan. Tidak kontinu, udah pasti dia tidak memiliki turunan. Begitu ya. Nah, sedangkan eh, yang lainnya, titik B dan titik C tadi dia kontinu, ini jelas kontinu gitu. Nah, tapi di titik B itu disebutnya patah, dari patah atau corner atau kurvanya tidak mulus. Apa yang dimaksud dengan kurva tidak mulus? Ya tadi dia di sini, ini ya. Nah, nah, gitu ya patah. Jadi kalau kita buat garis singgung nanti, ya ini ceritanya kan kalau kita Evakson atau turunan itu adalah garis singgungnya nanti. Garis singgung daripada kurva, ya. Jadi kita nggak bisa membuatkan kurva, nah gini seperti ini garis singgungnya. Jadi garis singgungnya bisa macam ini, bisa macam ini, ya. Eh, tapi alasannya di sini adalah dia
tadi jelas kontinu di sini, tapi tidak memiliki turunan dikarenakan dia di sini patah kurvanya. Kalau yang smooth tuh ya seperti ini kan smooth nih. Ini juga smooth. Ini smooth nih. Nah, sebelah kirinya juga smooth, kecuali di titik ini, gitu. Jadi smooth tuh contoh yang paling apa drastis yang gambar yang ini. Nah ini, patah langsung ke bawah itu, atau ke sini patah sedikit. Nah itu namanya patah. Jadi gini, nah itu patah. Ya. Kalau smooth dia, nah gitu. Kebayang nggak, Aisyah? Ini kalau patah tuh gini. Nah, walaupun kelihatan sedikit tapi kelihatan patah. Tapi kalau smooth itu. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan bedanya? Kelihatan, Pak. Ya, kira-kira begitu. Nah, ya. Jadi kalau dari visual kita bisa lihat di sini dia tidak patah gambarnya. Nah, patah itulah yang menyebabkan dia tidak memiliki turunan. Nanti kita bisa hitung nilainya, gitu ya. Yang satu lagi ini karena dia vertikal tangan apa garis singgungnya, ini garis singgung ya. Garis singgungnya tegak lurus. Bahasa lainnya di sini adalah eversion. Eversion itu adalah turunan. Turunannya tidak terdefinisi. Nah, nanti ini kalau nggak paham, ini nanti setelah perkuliahan ini mudah-mudahan paham ya. Jadi aksen atau garis vertikalnya, garis singgungnya, ini kemiringannya adalah tegak lurus. Jadi dia tidak terdefinisi. Yang lainnya ini kurvanya mulus nih, mulus gitu. Ini juga kurva mulus, ini kurvanya mulus, ini kurvanya mulus. Jadi yang tidak mulus hanya di titik X sama dengan A diskontinu, X sama dengan B dia patah, X sama dengan C dia vertikal tangan atau dia eversion tidak terdefinisi. Di titik-titik ini dia dikatakan tidak memiliki turunan begitu. Di titik D di sini kurvanya mulus, maka dia kontinu, jelas dia kontinu nih kurvanya. Yang kedua dia diferensiabel, memiliki turunan begitu. Bisa dipahami? Masih ada pertanyaan, Aisyah? Udah, Pak. Bisa, Pak. Ya. Mm-mm. Oke, berikutnya adalah, nah baru kita masuk daripada definisi turunan secara apa? Secara aljabar ya. Nanti akan mengetahui lebih detail nih kenapa di sini dia harus kenapa di sini tidak memiliki turunan, kenapa di sini tidak memiliki turunan dan seterusnya. Nah, oke. Nah, definisi turunan dianggap sebagai dua masalah dengan satu tema, yaitu kemiringan garis singgung, ya. Yang kedua adalah kecepatan sesaat. Oke, ini ada satu lingkaran. Anda bisa melihat lingkaran tersebut. Anda bisa melihat ya. Ini ada garis namanya garis singgung ya. Kalau kita bikin garisnya seperti ini namanya adalah garis potong. Garis potong. Bedanya sama garis singgung apa? Dari gambar aja. Bedanya dengan garis Kalau singgung apa? garis potong itu, Kalau garis kalau potong garis singgung masuk itu ke di dalam lingkaran, Pak. Kalau garis potong di dalam lingkaran, Pak. Apa? Membentuk apa? Riva tadi garis potong apa? Kalau garis singgung Kalau- itu di luar lingkarannya, Di luar lingkaran. di samping lingkaran. Ya, di Kalau garis sampingnya. potong Jadi dia cuma nyambung kedua baris, Pak. Nabrak dua iya, baris. dua garis. Ya. Siapa berusaha jawab, Fatih? Fatih atau Adeline? Pasti, Pak. Adeline apa Adeline? Fatih, Pak. Ya, tadi Pasti, Fatih. Pak. Tadi yang cewek menjawab tadi Adeline ya.
Yang menjawab itu siapa? Nisa Pak. Hoirun Nisa Nisa. Pak. Apa Nisa? Bedanya? Jadi tadi saya ulangi. Jadi garis dua masalah dengan satu tema yaitu kemiringan garis singgung dan kecepatan sesaat. Saya akan membahas yang pertama kemiringan garis singgung terlebih dahulu. Jadi di sini ada dua kosakata, yaitu yang pertama adalah kemiringan, yang kedua adalah garis singgung. Nah ini saya akan membahas garis singgung dulu. Ini garis ini dikatakan garis potong karena dia membelah lingkaran. Di kasus yang lain dia intinya adalah mengenai kurva dua kali, ini satu kali, ini dua kali gitu ya. Contohnya kalau saya punya kurva yang lain, nah ini juga ini kurvanya mengenai kurva dua kali seperti ini, maka dia sebenarnya disebut dengan garis potong. Garis potong, begitu ya. Nah, kalau dia mengenai kurvanya satu kali seperti ini, maka dia disebut dengan garis singgung. Begitu. Jadi kita akan membahas garis singgung pada kurva. Jadi bisa dibedakan dulu ya, garis singgung sama garis potong ya. Nah, jadi kita membahas mengenai garis singgung. Nah, kalau garis singgung dia memiliki kemiringan, yaitu M delta Y per delta X. Nah, itu kemiringan garis singgung. Kalau secara kasat mata kita bisa lihat nih, ternyata dia kemiringan dari kiri ke kanannya, ke arah kanan, ini kurvanya menanjak, maka M-nya adalah positif, atau bahasa lainnya itu F-faksen X-nya lebih dari 0. Ya. F-faksen X-nya lebih dari 0. Itu artinya dia positif. Jadi, F-faksen itu turunan, jadi F-faksen X sama dengan gradien, ya, jadi turunan itu sama dengan kemiringan garis singgung, sama dengan di sini nilainya, kalau yang ini ya, khusus gambar ini dulu, nilainya adalah positif atau kita bisa pilih lebih dari 0. Contoh lainnya yang positif tuh yang ini, nah ini positif, ya. Kemudian di sini, nah ini negatif, F-faksen X kurang dari 0, ya. Lihatnya dari kiri ke kanan ya, gitu. Ya, bisa membedakan? Bapak maksudnya kiri ke kanan kayak gimana, Pak? Ya kiri kamu ke kanan kamu. Ini kan kiri nih. Ini kan sebelah kiri sini. Dari kiri ke kanan kan gini arahnya. Ini kiri ke kanan kan dia menanjak tuh. Berarti dia positif, gitu ya. Ini kalau saya bikin garis di sini, ini garis singgungnya. Sorry. Dari kiri ke kanan gambar. Nah, itu lihat yang saya kasih angka di sini A. Nah, kelihatan nggak garis singgungnya? Yang ini. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, yang A itu dari kiri ke kanannya kan, dia kan menurun ya. Betul ya? Betul ya? Betul, Pak. Ya, jadi yang hitam ini F-faksen X atau gradien garisnya dia positif atau lebih dari 0. Ya, yang satu lagi yang A ini F-faksen X-nya dia negatif. Saya tulis M juga, tapi dia nilainya kurang dari 0. Itu yang negatifnya. Lalu yang datarnya bagaimana, Pak? Yang sama dengan 0. Nah, yang tadi yang sama dengan 0, ini saya kasih warna kuning aja. Yang sama dengan 0 tuh, di sini yang datar. Nih di bawah juga datar nih. Nah, nah, nah gitu. Itu namanya F-faksen 0 atau gradiennya
nol, mendatar gitu ya. Satu lagi f-aksennya tidak terdefinisi atau f-aksen tidak terdefinisi atau garis tegak ya, yaitu garis ini. Ini kalau udah terlalu banyak garisnya saya hapus dulu. Nah, saya gambar ulang. Nah, ya. Ini yang positif ya, f-aksen x sama dengan 0. Kemudian ini nah, ini f-aksen tidak terdefinisi. Kemudian yang yang ini f-aksennya sama dengan 0. Satu lagi. Nah, saya kasih nomor dulu. Ini 1, ini 2, ini 3 yang merah, ini 4 yang biru. Ya. Jadi nomor 1 itu f-aksen X atau M tadi, kemiringan garis. Ini kan garis singgung semua ya. Kemiringan garis singgung. Yang 1 f-aksen X, gradiennya sama dengan, saya nggak tahu angkanya, tapi saya tahu positif atau negatif. Kalau angka nanti kita hitung. F-aksen X lebih dari 0. Lebih dari 0-nya udah tahu ya kenapa tadi? Dari kiri ke kanan. Kurvanya menanjak, garis singgungnya menanjak. Ya. Berarti f-aksennya lebih dari 0. Jelas ya? Yang kedua, yang ini nih, yang udah ditandai 2. Nah, itu kemiringan garisnya f-aksen X kurang dari 0 atau negatif. Dari kiri, nah ini dari kirinya, dari kiri ke kanan, dia menurun tuh. Dia kurang dari 0. Gitu ya. Yang ketiga, yang tegak tadi, yang warna merah. Gradiennya f-aksen X ini tidak terdefinisi. Ya. Nah, tidak terdefinisi ini makanya dia disebut tidak memiliki turunan. Ya. Jadi kalau gambar yang tadi, nah yang ini garis singgungnya itu tegak dia. Karena dia tegak maka tidak terdefinisi, maka dia tidak memiliki turunan. Gitu ya. Garis singgungnya tegak. Nah. Kemudian yang terakhir yaitu f-aksen sama dengan 0. Ya. F-aksen X sama dengan 0 yaitu garis mendatar. Garis singgungnya mendatar atau netral. Ini kan nomor 4 ini disebut tidak nanjak dan tidak menurun. Dia mendatar aja. Jadi f-aksen X sama dengan 0. Dia mendatar. Begitu. Jelas? Dulu untuk gambar ini dulu jelas? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Bisa Pak. ya? Bisa, Pak. Nah, jadi berikutnya adalah ini dipahaminya sekilas saja. Kita tidak akan menggunakan rumusnya untuk menghitung. Kita akan menggunakan formula langsung ya. Nggak akan menggunakan rumus ini, maksudnya rumus turunannya. Tapi kita cuma tahu konsepnya aja, gitu ya. Yaitu, tadi kalau udah jelas yang dimaksud dengan garis singgung itu adalah dia mengenai kurva satu kali, maka nah, sekarang kita punya gambarnya, gambar ini gambar fungsi sembarang nih. Nah, gambar fungsinya adalah sembarang. Ada dua titik yang menjadi titik potong. Ini garis potongnya yang warna hitam, yang ini. Ini garis potongnya. Tulisannya adalah second length. Nah, garis potong. Karena dia dua titik ini merupakan garis potong, maka dia tidak bisa menggunakan dua titik ini untuk mendapatkan turunan fungsi. Sedangkan turunan fungsi tadi cuman membutuhkan satu titik atau tangen line atau garis singgung
ya. Nah, kalau yang tadi ini adalah second line itu adalah garis potong. Kita butuhnya garis singgung. Gimana caranya supaya bisa jadi garis singgung? Jadi dua titik ini disatukan, maka disatukan tuh digeser maksudnya, ini digeser ke sini. Cara menggesernya artinya kita perkecil ini selisihnya. Atau dengan bahasa lain H-nya sama dengan 0 gitu ya. Selisihnya ini C plus H yang sebelah kanan, sebelah kirinya C. C plus H dikurangi C adalah H ini selisihnya. Nah, selisihnya ini kita kurangin atau kita jadikan 0, maka Q-nya mendekati P begitu. Ya. Jadi garis singgung tadi N sama dengan selisih daripada Y dibagi dengan selisih daripada X, delta X diambil nilai limitnya delta X-nya mendekati 0. Begitu ya. Nah, kalau kita lihat Y-nya di sini, ini kan titiknya adalah C, FC, C plus H, FC plus H. C, FC, nah ini satu titik, satu lagi adalah C plus H, FC plus H. Apa itu maksudnya? Ini satu titik C, misalkan 5. 5 plus H maksudnya 5 tambah 2, begitu kan? 5 tambah 2, kalau di sini 2,10, misalkan C plus H itu misalkan adalah 5,25. Nah, misalkan C plus H itu adalah 5 ya. H-nya itu selisih antara 5 dan 2 yaitu 3. Nah, begitu. Nah, untuk menghitung kemiringan garis tadi, tangan line, ya kalau second line untuk menghitung, saya ulangi, untuk menghitung kemiringan second line atau garis potong ya, saya tulisnya GP aja, garis potong, kita membutuhkan delta Y per delta X saja kemiringannya. Titiknya udah ada, titik P dan titik Q, yaitu C plus H, FC plus H di C, FC. Selisih Y-nya adalah ini FC plus H dikurangi FC ya, delta Y ya. Ini X1 X2 Y2. Ini X1 Y1 ya. C, FC ini sama seperti X1, Y1. Satu lagi C plus H, FC plus H, ini X2, Y2. Nah, selisih ini. Selisih Y2 berarti FC plus H per FC, selisih X, delta X, C plus H dikurangi C, artinya sisa H-nya. Gitu. Dikurangi FC per H. Nah, kalau ini namanya garis potong tadi. Kalau garis singgung, titiknya cuma satu, maka ditulis limit H mendekati 0. Kalau H-nya mendekati 0 itu artinya kan nggak ada jarak tuh antara P dan Q. P dan Q menjadi satu titik ya, nyatu di titik P. Maka muncullah garis singgungnya, tangan line ini, garis singgung dengan cara mengambil limit daripada FC plus H dikurangi FC per H. Begitu. Bisa dipahami ya? Yang pertama tadi kan second line titiknya ada 2, sedangkan garis singgung titiknya 1. Nah, bagaimana cara dua titik tersebut bisa jadi 1? Digunakan di sini adalah limit ya. Limit H mendekati 0. Jadi H-nya dibuat menjadi selisihnya kecil atau 0. Ya. Maka jadilah dia kemiringan daripada garis singgung. Jelas ya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, jadi kemiringan garis singgung itu adalah yang disebut dengan turunan fungsi. Nah, ini turunan fungsi nih. Ya, delta Y dibanding delta X, X-nya mendekati 0. Ya, X-nya mendekati C ya. Kalau di sini FC plus H dikurangi FC, ini delta Y sebenarnya. Di bawahnya adalah delta X-nya mendekati 0. Begitu. Ya. Turunan fungsi bisa ditulis dalam bentuk f aksen X, kemudian dx fx, atau dy dx. Ya.
Atau dengan tulisan lain boleh juga, yaitu Y aksen ya. Sama. Selain tulisan berikut ini, ada juga ini Y aksen, boleh juga YDX, sudah ada tapi yang ini. Kemudian DXY boleh juga ya. Atau DXFX ya. Nanti ada yang nanya, gimana Pak nilai Y? Ya ini fungsinya, fungsi itu ya nilai Y-nya, begitu. Kalau DX itu adalah turunannya, ini DY, DX adalah turunannya, fungsinya Y itu sendiri. Ya contohnya, B, DX, yaitu X kuadrat plus 1. Mana nilai Y-nya Pak? Ya nilai Y kembali lagi atau nilai fungsi, yaitu yang ini. Ya kan? Ini kan kalau kita tulis DY, DX, nah berarti Y-nya yang ini. Y sama dengan X kuadrat plus 1. Gitu. Nah, itu tadi menggunakan formula. Nah, hanya satu soal saja saya contohkan di sini menggunakan apa? Definisi namanya, menggunakan definisi daripada turunan, yaitu delta Y tadi tentukan kemiringan garis singgung di Y sama dengan X kuadrat, di X sama dengan 2,4. Ini Y sama dengan X kuadratnya adalah ini Y sama dengan X kuadrat, kurva bersamaan parabola. Kalau kita gunakan definisi garis singgung tadi, ini delta Y dibagi dengan delta X, maka kita bisa lihat bahwa limit H mendekati 0, pasti H yang mendekati 0, karena dia hanya satu titik di sini, ya. Harusnya kan 2 titik untuk menghitung kemiringan garis itu. Nah, di sini cuma 1 titik, berarti H-nya mendekati 0, kemudian F2 plus H dikurangi F2. Ya, 2 plus H, H itu tadi, H-nya mendekati 0. Ya, fungsinya mana? Ini Fx. Fx sama dengan X kuadrat. Kalau F2 berapa? Ya 2 kuadrat, 4. Betul. Kemudian kalau F2 plus H bagaimana? Ya 2 plus H dikuadratkan. Atau 4 tambah 4H kali tambah H kuadrat. Nah, ini dia delta Y dibanding delta X. Selisih Y, ini Y2. Yang ini 4 tambah 4H dikurangi ditambah H kuadrat. Dikurangi 4. Nah, ini. Jadi Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. X2-nya berapa? Ya 2. 2 dan 2 plus H gitu kan. Itu. Ini dia. 2 dan 2 plus H. Berarti selisihnya adalah H gitu. Kemudian difaktorkan H-nya bisa difaktorkan. Ini 4 dan 4 bisa dicoret. 4H plus H kuadrat. Difaktorkan, dicoret. 3 dan 4 plus H hasilnya sama dengan 4. H-nya kan 0 tadi. Hasilnya sama dengan 4. Nah, itu menggunakan rumus definisi, tapi tadi sekali lagi kita nggak akan menghitung menggunakan rumus definisi, kita menggunakan cara formula. Ya, oke, nanti menggunakan formula ya. Nah, sekarang kita lihat interpretasi dulu di bawahnya tuh. Ya, tulisannya yaitu terlihat bahwa, nah pada gambar terlihat di X sama dengan 2, di sini X sama dengan 2, kemiringan garis singgungnya positif. Ini titiknya, garis singgungnya ya ini. Dari kiri ke kanan dia menanjak ya. Nah, dari kiri ke kanan dia menanjak, ini garis singgung. Dari kiri ke kanan dia menanjak, berarti menunjukkan f aksen X-nya atau gradiennya ya, dia positif atau lebih dari 0. Positifnya berapa? Kita belum hitung. Nah, ternyata setelah kita hitung, gradiennya adalah 4. Ini kan jelas 4 itu lebih dari 0. Gitu ya. Jadi kalau dari gambar kita sudah kelihatan, kalau di sini hasilnya negatif, ya salah pasti. Karena gambarnya menunjukkan garis singgungnya seperti ini tadi. Dari kiri ke kanan dia menanjak. Kemudian dari gambar kita lihat dari
di garis singgungnya dia mendatar, garis singgungnya dia tegak. Ya, jadi udah kelihatan dari gambar sebagian daripada jawaban begitu. Nah, oke. Nah, ini bisa lebih jelas lagi, ya. Bisa dilihat di sini pada gambarnya. Ini kita belum menghitung daripada turunan fungsi, nanti ada rumusnya kita bisa kita hitung, ya. Nah, ini yang contoh dua dulu. Di situ ada persamaan parabola di titiknya masing-masing. Di titik masing-masing itu -1,5, 2, 3. X sama dengan -1 di sini. Nilai Y-nya di sini, yaitu -1. X sama dengan setengah di sini. Nilai Y-nya ini. Itu nilai Y-nya dulu ya. Kemudian X sama dengan 2. Ini nilai Y-nya yang ini. X sama dengan 4. Nilai X sama dengan 4, 2, 3. X sama dengan 3. 1, 2, 3. Nah, nilai Y-nya di sini. Nah, ini adalah nilai Y atau nilai fungsi ya. Titik bulatan penuh di situ adalah nilai fungsi. Lalu bagaimana kita menghitung turunan? Yaitu kemiringan garis singgungnya. Garis singgungnya kelihatan ya dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan ini menanjak. Ini dari kiri ke kanan dia menanjak, artinya positif. Ini dari kiri ke kanan dia menurun. Ini dari kiri ke kanan dia menurun, berarti ini negatif, ini negatif. Di sini positif, di sini positif. Kelihatan dari angkanya yaitu M sama dengan 1, kemiringan garis singgungnya M sama dengan 4, kemiringan garis singgungnya positif. Yang kanan ini M sama dengan -2 atau menurun, dan di bawah ini M sama dengan -4 menurun ke bawah. Nah, bagaimana? Apakah dari gambar bisa dipahami atau cukup jelas yang dimaksud dengan turunan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Nah, di gambar yang example 3, yang kanannya, terlihat bahwa di X sama dengan 2, ini X sama dengan 2 ya, nilai fungsinya ini nilai fungsi ya, berarti kan fungsinya Y sama dengan 1/X, kalau X-nya sama dengan 2, berarti Y sama dengan 1/2, nah, berarti ini 1/2 nih, nilai fungsinya. Nah, kalau kita menghitung turunannya adalah kemiringan garis singgung, ini garis singgungnya nih. Nah, garis singgung yang naik kurva. Nah, kelihatan dari kiri ke bawah, dari kiri ke kanannya dia menurun, ya. Kalau mendatar kan gini, dari kiri ke kanan kan mendatar. Kalau begini menurun, kalau begini kan naik. Jadi yang jadi patokannya mendatar itu ya, tumbuh X itu sendiri, ya. Kalau ke bawah dia menurun, ke atas dia menaik seperti ini. Nah, ini dari gambar 7 atau contoh 3 dapat dilihat bahwa f aksen X-nya kurang dari 0. Nah, kurang dari 0 itu belum tahu berapa, tapi bisa kita hitung. Ya, ini juga sama, kurang dari 0, kurang dari 0, lebih dari 0, lebih dari 0. Di titik puncaknya ini f aksen X sama dengan 0. Begitu. Ya. Jelas ya? Jelas. Nah, sekarang kita lihat contoh soal berikut ini. Ini gambar di buku juga. Nah, tentukan kemiringan garis singgung di X sama dengan 1,7. Nah, kenapa saya bikin di X sama dengan 1,7? Ini titiknya 1, ini 2. Berarti di sini 1,5. Saya lihat titiknya di sini. Nah, kira-kira 1,75 ya. Jadi, kita ingin mendapatkan turunan
turunan itu tadi f aksen X ya, atau sama dengan gradien garis singgung. Ya, ini kemiringan garis singgung. Jadi ini titiknya udah di 1,75, X sebenarnya 1,75, F aksen X di 1,75 ya. Kemiringan garis di X sama dengan 1,75 yaitu selisih tadi kan delta Y dibagi dengan delta X. Nah, lihat di garis singgungnya, mana garis singgungnya yang ini. Ambil 2 titik dari garis singgung yang mudah untuk bisa dihitung. Di sini sebelah sini ada 1,1. Nah, kemudian menggunakan di sini juga boleh 2,5 atau menggunakan titik 2, X sama 2,5 di sini 2,5,7 gitu. Nah, kemiringan garis singgung kita cukup butuh dua titik saja. Ya, dua titik. Kita mau ambil ini boleh, mau ambil yang ini juga boleh, mau ambil ini dan ini juga boleh, sama aja. Pasti didapatkan hasilnya sama. Nah, kita coba kita ambil dua yang ini. 2,5, 1,1. Artinya kan delta Y selisihnya tadi Y2 dikurangi Y1, 5 dikurangi 1 per 2 dikurangi 1. Berarti 5 dikurangi 1 per 2 dikurangi 1 atau gradiennya yaitu 4 dibagi 1 sama dengan 4. Nah, itu kemiringan garis singgungnya ini 4. Dan positif, betul. Dari kiri ke kanan dia nanjak. Nilainya berapa kemiringannya? Yaitu 4. Gitu. Kalau saya ambil titik yang lain, misalkan 1,1 dan 2,5,7. Ya. 1,1 dan 2,5,7. Nah, tadi gradien garis singgungnya tetap aja sama, pasti hasilnya 4, yaitu selisih Y dibagi dengan selisih X, yaitu 7 misalkan dikurangi 1, 6, di sini 2,5 dikurangi 1, yaitu 6 per 1,5, ya kan? 3 dibagi 1,5, 2, 6 dibagi 1,5 adalah 4. Hasilnya sama kan? Gitu. Ya. Jadi kalau pada gambar kan nggak usah pakai hitung limit lagi karena titiknya di sini udah jelas, garis singgungnya juga diberikan nih. Berarti kemiringan garis singgung ya, kemiringan garis ini sendiri berapa? Delta Y dibagi dengan delta X. Begitu. Ya, silakan ada pertanyaan? Nggak ada, bisa dipahami? Bisa, Bapak. Ya. Nah, karena nanti akan saya berikan soal lagi ya. Jadi untuk apa ya dikerjakan sesantai mungkin aja, waktunya seminggu seperti biasa, mungkin beberapa soal, dan saya nggak akan membuat soal untuk ujian akhir ya, soalnya yang berkaitan dengan itu juga gitu ya, tinggal bisa dikerjain gitu. Nah, kemudian definisi turunan berikutnya sama, yaitu dimaksudkan dengan kecepatan sesaat. Kalau tadi 2 titik adalah garis potong, menjadi 1 titik dia adalah garis singgung. Nah, sekarang 2 titik disebut dengan kecepatan rata-rata, ya. Hanya 1 titik maka disebut dengan kecepatan sesaat. Nah, contohnya gimana yang 1 titik, Pak? Yang 2 titik dulu contohnya ya. Jadi bisa dianggap sebagai kecepatan rata-rata tuh, kecepatan sesaat. Kalau kita mau dari kecepatan dulu, yaitu rumusnya delta S per delta T. Jadi S2 dikurangi S1 per T2 dikurangi T1. Kalau kita berangkat dari kosan, anggap aja jarak kosannya 0, kemudian ke kampus UBI jaraknya adalah 120 meter misalkan. Nah, maka selisihnya adalah 120. Gitu kan? 120 selisih daripada jarak. Selisih daripada waktu, anggap aja pertama berangkat 0, dianggap 0 tadi. Kemudian atau kalau waktu kan bisa misalkan 13.30, awalnya bisa 12, misalnya jam 12 sampai jam 1, nah itu kan 1 jam, bisa cara nulisnya aja. Kemudian
waktunya T2 begitu sampai ke kampus, hasilnya tadi 120 menit, anggap aja setelah 10 detik ya. Nah, jadi untuk mendapatkan kecepatan tadi 120 M dibagi dengan 10 S atau 12 meter per second. Nah, itu namanya kecepatan rata-rata. Nah, tapi kan kalau kita berjalan dari kampus, dari rumah ke kampus, dari kontrakan ke kampus kan kecepatannya nggak pernah pas dengan rata-rata itu. Misalnya 12 meter per second, bisa jadi ketemu teman ngobrol, ketemu warung kopi ngopi dulu, ya kemudian naik tangga agak lambat, turun tangga agak cepat. Nah, jadi ini namanya kecepatan rata-rata. Jadi nggak dihitung pada saat itu, tapi dihitung pada awal dan akhirnya aja. Awalnya mulainya dari kontrakan, akhir sampai ke UBI. Jam mulai berangkat sampai jam ketika sudah sampai. Kira-kira begitu. Nah, yang dimaksud dengan kecepatan sesaat itu hanya mengambil delta T atau selisihnya ini menjadi 0. Contohnya kalau kita mengendarai motor ada speedometer. Speedometer itu kan artinya kecepatan. Kecepatan itu kan artinya delta S per delta T. Selisih jarak dan selisih waktu. Di mana delta T-nya, selisih waktunya? Di speedometer itu kan nggak kelihatan ada selisih waktu. Karena dia dinamis gitu. Di saat itu kita mengendarai motor, di saat itu juga ada kecepatannya. Sedangkan rumus kecepatan itu delta S per delta T. Jadi yang ada pada speedometer itu namanya kecepatan sesaat dengan cara delta S tadi dibagi dengan delta T, diambil nilai limit delta T yang mendekati 0. Kalau yang soal awal tadi H-nya mendekati 0 ini juga sama, delta T-nya mendekati 0 gitu. Bagian penyebutnya. Begitu. Makanya kita nggak lihat kecepatan ketika kita mengendarai kendaraan motor kan kita lihat di speedonya, oh ini udah 60 nih. Nah, itu namanya kecepatan sesaat. Gitu. Jadi pahami? Ada pertanyaan mengenai kecepatan sesaat? Sama aja dengan konsep tadi ya. Konsep kemiringan garis singgung ada 2 titik, maka dia garis potong ketika didekati titiknya. Titik itu artinya delta X-nya yang didekati. Ya. Kalau di sini bagian delta X-nya juga atau bagian penyebutnya di sini delta T. Delta T-nya diambil mendekati 0, maka jadilah dia kecepatan sesaat. Ya. Itu 12 meter per second. Nah, ayo kita lihat perbedaannya. Nah, ini. Ya. Analoginya kemiringan garis singgung. Kalau pada ini kecepatan dia kecepatan sesaat. Kemudian variabelnya X dan Y sama dengan Fx, T sama dengan S sama dengan ST. Ya, bisa dianggap sama, ditulis dalam bentuk X dan Y juga boleh. Kalau yang masalah pertama tadi kemiringan di satu titik, di masalah yang kedua tadi kecepatan di satu momen, di titik, di saat tertentu atau kecepatan sesaat tadi. Pendekatannya yaitu delta X, dekatkan titik kedua, tadi P dan Q ya, yang didekatkan titik kedua, maksudnya, nah yang ini P, ini dan Q didekatkan, maka didapatkanlah tangan line atau garis singgung. Begitu juga kalau pada waktu tadi, didekatkanlah waktunya, atau delta T-nya mendekati 0. Maka delta S dibagi dengan delta T, kecepatan sesaat, yaitu delta T yang mendekati 0. Nggak boleh delta T-nya sama dengan 0, karena dia adalah fungsi rasional, ada penyebutnya. Jadi nggak boleh penyebutnya 0, kalau mendekati 0 nilainya boleh begitu. Ini definisi turunan sama turunan F, ini turunan S ya. Tuh. Bisa dipahami ya? Ya. Kemudian kita gunakan, ya ini yang kita gunakan untuk menghitung turunan langsung ya. Oke. Jadi saya coba berikan langsung contoh soalnya.
Nah, ini adalah turunan fungsi konstan. Konstan itu bilangan. Contoh fx sama dengan 20. Nah, ini bilangan langsung, tidak ada variabel x-nya. Maka turunannya f faksen x sama dengan 0. Berapapun ya. Fx sama dengan 100. F faksen x sama dengan 0 juga. Fx sama dengan 5. F faksen x juga sama dengan 0. Seperti ya. Nah, jadi turunan fungsi konstan nilainya sama dengan 0. Coba kita lihat apa maksudnya. Kalau fx sama dengan 5. Ini fx sama dengan 5. Berapapun nilai x-nya, nilai y-nya sama dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini. Ini nilai y-nya sama dengan 5. Ini garis fx sama dengan 5. Kalau kita ambil titik sembarang, di sini 10 misalkan. Nah, garis singgungnya kan mendatar juga sama. Nah, ya, di titik tersebut garis singgungnya mendatar juga. Artinya mendatar itu f faksen x-nya sama dengan 0. Gitu. Bisa ya? Jelas ya? Nah, kemudian turunan fungsi pangkat. Nah, pangkat contohnya di sini adalah fx sama dengan x pangkat n, fx sama dengan x pangkat n, f aksen x atau turunannya yaitu n pangkatnya turun n x pangkat n minus 1 ini. Ya, n x pangkat n minus 1 pangkatnya turun 1. Pangkatnya menjadi koefisien, kemudian pangkatnya turun 1 n minus 1. Jadi di sini jelas contohnya misalkan fx sama dengan x pangkat 3, ya yang ini maksudnya ini fx-nya x pangkat 3, maka f aksen x sama dengan 3 pangkatnya turun ke bawah 3 x pangkat kurang 1 2 3 x kuadrat. Itu. Ini x pangkat 9. Berarti fx sama dengan x pangkat 9, pangkatnya turun, f aksen x sama dengan 9 kali x pangkat 8. 9 kurang 1 ya. Kemudian x pangkat 100 atau y sama dengan 100. Fx sama dengan x pangkat 100, sorry. X pangkat 100 ya, bukan y sama dengan 100. F aksennya yaitu pangkatnya turun menjadi variabel 100. X pangkat 100 kurang 1 yaitu 99. Gitu ya. Kemudian turunan fungsi perkalian. Ya. Nah, kalau perkalian dilihat dulu fungsinya. Perkalian bukan. Nah, kalau perkalian gunakan perkalian. Ya. Yaitu di sini F kali G. F kali G fungsinya. Maka turunannya bisa ditulis dengan yaitu F aksen G tambah F G aksen. Nah, saya biasa menulisnya seperti ini. Dari F duluan, F aksen G, F G aksen. Supaya gampang ngapalinnya di sini. F kali G, F aksen G tambah F G aksen di sini ya. F aksen G, ini perkalian boleh ditukar 2 kali 3, 3 kali 2 gitu ya. Nah, lagi aja Pak. 2 kali 3, 3 kali 2, kemudian di sini F G aksen. Ya. Jadi kalau saya nulisnya seperti ini, ya kalau di buku atau di referensi lain, terserah bebas ya. Nah, kalau saya supaya urutannya tuh FG, berarti F aksen G tambah FG aksen. Ini F aksen G yang ini FG aksen. Nah, jadi turunannya adalah F aksen G tambah FG aksen. Contoh ya, kalau Y sama dengan X pangkat 5, Y aksen tadi turunan pangkat, yaitu 5X pangkat 4 ya, betul ya. Tapi kalau Y sama dengan X pangkat 2 kali X pangkat 3, ini kan sama juga X pangkat 5 nih. Tapi kalau kita anggap dia perkalian, ini perkalian ini dan ini, maka kita tulis dulu F sama dengan X kuadrat, G sama dengan X pangkat 3, F aksen turunan daripada F tadi,
sama dengan 2x, turunan daripada G, yaitu G-aksen, 3x kuadrat. Maka kita bisa dapatkan f aksen G, ini f aksen G tambah f G-aksen. F aksen G, yang ini, kurangi tambah f G-aksen, gitu. Yaitu 2x kali x pangkat 3 tambah f-nya x kuadrat tambah 3x kuadrat. Nah, dari sini terlihat bahwa ini 2x pangkat 4, yang ini 3x pangkat 4. Dijumlahkan hasilnya 5x pangkat 4. Hasilnya sama kan dengan yang ini? Tuh, 5x pangkat 4. Ya, sama kan? Jelas ya? Turunan fungsi penjumlahan, pengurangan, ini perkalian. Kalau penjumlahan dan pengurangan gampang ya. Contoh tadi, Y sama dengan X kuadrat tambah X. Nah, ini kan penjumlahan nih. Turunannya yaitu 2X, ini turunannya yaitu 1 ya. Nah, pangkatnya turun 1 kan, 1 kurang 1, 0. Berarti X pangkat 0 adalah 1. Gitu. Perkalian, pengurangan juga sama, Y sama dengan X pangkat 3 dikurangi 5X kuadrat misalkan. Yang sebenarnya ini turunan dari ini 3x kuadrat, turunan dari ini min 5 kali 2 min 10x gitu. Yang perkalian tadi ini, yang ini f aksen G tambah f G aksen, dan yang terakhir yaitu pembagian ya. Kalau perkalian tadi, kalau saya nulisnya f kali G ya, turunannya adalah f aksen G tambah f G aksen. Kalau pembagian f per G yaitu f aksen G kurang f G aksen. F aksen G kurang f G aksen per G kuadrat. Begitu. Nah, itu formulanya. Jadi kita menggunakan formula ini aja, perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Itu. Contohnya untuk pembagian, yang ini. Contoh fungsi pembagian, ya ini fungsinya, ya. Y sama dengan 3x kurang 5 per x kuadrat plus 7. Nah, fungsinya yang pertama adalah tadi f yang di atas, f bagi g kan, nah ini f, ini g-nya. Berarti f-nya yaitu 3x kurang 5, g-nya x kuadrat plus 7. F aksennya turunannya yaitu 3. Ini G aksennya turunannya adalah 2x. Nah, sekali lagi karena saya menggunakan cara seperti ini, saya mudah F aksen G gini, F aksen G dikurangi F G aksen gitu ya. Berarti turunannya adalah F per G aksen, yaitu F aksen G tadi 3 kali X kuadrat plus 7 dikurangi F-nya 3x min 5, 3x min 5, G aksennya adalah 2x. Gitu. Dibagi dengan GX mana nanti? X kuadrat plus 7. X kuadrat plus 7 dikuadratkan. Yang lainnya tinggal disederhanakan dengan cara mengalih silang seperti ini. 3x kuadrat, kemudian plus 21, min 3 plus 2, 6x menjadi negatif. Min 6x kuadrat, yang ini min kali min 5 kali 2, yaitu positif 10x. Di bawahnya tetap nggak usah diuraikan. Nah, jadilah hasilnya adalah 3x kuadrat dikurangi min 6x kuadrat, yaitu min 3x kuadrat tambah 10x ditambah 21 per x kuadrat tambah 7 dikuadratkan. Itu turunan fungsi pembagian. Perkalian sudah, pembagian sudah. Satu lagi yaitu trigonometri. Ya, trigonometri ini hafalin aja, hanya 3, yaitu
Y sama dengan sin X, turunannya ya sin sama dengan cos X. Y sama dengan cos X, turunannya adalah ya sin sama dengan min sin X. Y sama dengan tan X, ya sin sama dengan secant kuadrat X. Nah, ini aja 3 ya. Untuk turunan fungsi trigonometri. Turunan dari sin adalah cos, turunan dari cos adalah negatif sin, turunan dari tan adalah secant kuadrat X. Gitu ya. Itu barangkali materi pada siang hari ini. Silakan ada yang ingin ditanyakan. Nanti saya akan buatkan soalnya ya. Dicoba, biar dicoba gitu maksudnya. Jadi kalau nggak ngerti bisa dicobain. Ya. Oke, ada di slide tadi masih ada satu yang belum. Nah, kita coba kerjain yang di slide tadi. Nah, yang ini ya. Menggunakan tadi langsung, menggunakan cara langsung ya, formulanya. Kalau definisi tadi panjang, tapi kalau formula tadi pendek ya. Sekarang kita lihat. Ini fungsinya fx sama dengan min x kuadrat. Fx sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 2. Faksen x-nya turunannya. Ini kali ke pangkat ya. Min-nya. Min kali 2 yaitu min 2. X-nya pangkatnya kurang 1, 2 kurang 1 yaitu 1 ya. Kemudian 2x turunannya adalah 2. Karena pangkat 1 dikurangi 1, 0 ya. Ya, jadi min 2x plus 2. Gitu. Sekarang di sini tadi adalah f aksen kemiringan garis M sama dengan f aksen X. Nah, X-nya berapa? Kita ambil satu nih. Ini X-nya, ini yang saya lingkarin tuh, X-nya adalah min 1. Saya ganti X-nya min 1. Min 2 kali min 1 plus 2. Artinya plus 2 plus 2 artinya 4. Nah, ini hasilnya 4 ya. Kemiringan garisnya adalah 4. Artinya dari kiri ke kanan dia garis singgungnya menanjak gitu. Saya ambil lagi yang ini. Di sini M-nya sama dengan setengah. X-nya bukan M ya. X-nya setengah. M, kemiringan garis singgung, F aksen, X-nya sama dengan setengah. Tadi min 2 kali setengah plus 2. Min 2 kali setengah, hasilnya adalah min 1, ditambah 2, hasilnya sama dengan 1. Nah, ini. Kemiringan garis singgungnya adalah sama dengan 1. Kemudian saya ambil X-nya sama dengan 2. Ini 1 kan masih positif dari kiri ke kanan nanjak ya. Nah, di X sama dengan 2. Masih sama juga, yaitu M sama dengan F aksen. Saya ambil X-nya sama dengan 2. Min 2X tadi. Min 2 kali 2 plus 2. Min 2 kali 2 adalah min 4. Plus 2 hasilnya sama dengan min 2. Dia negatif, kelihatan garis singgungnya dari kiri ke kanan dia menurun. M-nya adalah min 2. Gitu. Yang terakhir, M adalah garis singgung, F aksen X, kemudian garis singgung. Ketika X-nya berapa di sini? X-nya adalah 3. Ya, berarti yang ini 3 min 2 kali 3, min 2X kan? Min 2 kali 3 ditambah 2. Artinya min 6 plus 2, hasilnya adalah min 4 atau negatif. Ini dia kemiringannya dari kiri ke kanan menurun. Gradiennya adalah min 4. Gitu. Bisa dipahami? Yang terakhir itu? Yang barusan? Bisa? Halo? Bisa, Bapak. Ya. Dan penutup yang terakhir ini Y sama dengan 1 X. Y sama dengan X pangkat min 1. Turunannya ya sen. Min X. Ya, itu min 1 kan pangkat. Jadi dikali ke depan atau turun ke bawah. Misalnya jadi koefisien min 1 gitu. Min 1 X pangkat min 1 kurang 1 yaitu min 2. Artinya min
1 per X kuadrat. Nah, kita lihat titiknya di sini. Titik berapa? X-nya 2. Betul nggak dia? Gradiennya miring ke bawah atau dia menurun ya, kurang dari 0. Ya kita cek aja. Min 1 per 2 kuadrat yaitu 4, berarti min 1/4. Nah, min 1/4 kan artinya negatif ya, kurang dari 0. Nah, ternyata betul garis pinggangnya menurun ke bawah. Menurunnya kita nggak tahu berapa, yaitu F aksen kurang dari 0. Nah, setelah kita hitung ternyata dia negatif min 1/4. Berarti betul kurang dari 0. Ya, negatif itu artinya kurang dari 0. Jadi kemiringannya yaitu min 1/4. Begitu barangkali untuk perkuliahan hari ini. Sebelum saya tutup, silakan ada yang ingin ditanyakan lagi. Tidak ada, Pak. Tidak Ada ada ya? Bapak. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Untuk kuliah yang kurang jelas, nanti silakan ditanyakan kembali, silakan ditonton kembali. Nanti langsung